Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin memberikan materi kami yang berjudul Fakta-Fakta Permasalahan Kepemimpinan Organisasi dan Masyarakat. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Jeki Ginting, Friska Febiola Aritonang, dan Nafija Sadrina. Sebelumnya kita masuk ke latar belakang fakta-fakta permasalahan kepemimpinan organisasi dan masyarakat. Latar belakangnya, dengan berjiwa pemimpin, manusia akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan dengan baik. Disinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam membantu kelompok, organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Nah, para pemimpin juga tidak terlepas dari masalah, maka dari itu kami akan sedikit membahas tentang permasalahan tersebut. Masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Seorang manajer, pimpinan, supervisor, ataupun apapun namanya juga manusia, mereka tidak bisa luput dari berbagai macam kesalahan. Jika kita saat ini memiliki kesempatan untuk menjadi pimpinan, ada baiknya kita mempelajari masalah kepemimpinan seperti apa yang umumnya terjadi di sebuah perusahaan. Andai kita bisa menghindari kesalahan yang sama, sebab seperti kata seorang bijak adalah baik belajar dari kesalahan, namun yang terbaik tetap jika tanpa kesalahan. Dan berikut sedikit kami jelaskan beberapa permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat, yaitu manajerial waktu yang buruk. Manajemen waktu yang buruk tidak peduli Anda tipe pemimpin yang galak atau tipe pemimpin yang bersahabat. Bawahan tetap membutuhkan kehadiran Anda sebagai pemimpin. Andalah yang menjadi petunjuk arah bagi mereka. Kesuksesan seorang pemimpin tidak lepas dari manajemen waktu yang baik, namun banyak masalah yang berawal dari titik ini. Kurangnya review dan evaluasi. Masalah kepemimpinan yang kedua adalah pembelajaran. Terkadang Anda melihat karyawan melakukan kesalahan yang kecil, tapi Anda diamkan dengan harapan karyawan tersebut akan sadar sendiri akan kesalahannya. Namun yang terjadi, karyawan tersebut tidak sadar, dan pada akhirnya Anda sebagai seorang pemimpin akan menjadi sasaran keluhan dan komplain dari karyawan lainnya. Kaderisasi yang keliru kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru, atau dikenal juga dengan sebutan kaderisasi. Itu benar, namun bukan berarti Anda melepaskan semua tanggung jawab ke bahu seorang anak buah yang sedang ditempa untuk menjadi pemimpin. Masalah hubungan interpersonal, adanya batasan antara atasan dan bawahan. Dalam memimpin sebuah perusahaan atau organisasi, pemimpin kadang-kadang memiliki masalah dengan bawahannya. Masalah seperti itu memang harus dihindari oleh pemimpin dan harus dekat dengan bawahan. Namun, jika terlalu akrab, maka kita akan menimbulkan masalah kepemimpinan di kemudian hari. Kurangnya motivasi dalam kepemimpinan. Salah satu tugas dari pemimpin adalah memotivasi. Namun, jika salah satu memotivasi anak buah, maka ini menjadi masalah kepemimpinan, sebab tujuan dari motivasi tersebut tidak akan tercapai. Berikut studi kasusnya, yaitu sudah hampir 67 tahun bangsa Indonesia ini merdeka, tetapi sampai saat ini pernyataan merdeka itu dirasa belum sepenuhnya tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum benar-benar merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya, terutama dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Bertambah lagi usia bangsa ini, namun masa yang telah lewat itu belum mendekatkan bangsa ini kepada negara yang dicita-citakan seperti yang tertulis dalam alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang berbunyi negara yang
pemerintahannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu seperti apakah sosok pemimpin yang sebenarnya ada di Indonesia yang dapat membawa bangsa Indonesia ke masa kejayaan dan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan adanya suatu proses. Bangsa Indonesia ini memerlukan pemimpin baru, sosok pemimpin yang seharusnya bertindak, tidak harus menunggu protes dari masyarakat, tetapi dia mempunyai inisiatif tersendiri dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan yang terbaik. Dan berikut kesimpulan dari materi tersebut, yaitu masalah dalam organisasi itu sebenarnya berasal dari diri mereka masing-masing yang menciptakan masalah itu sendiri, dan juga dikarenakan manusia merupakan manusia yang mempunyai akal dan pikiran yang berbeda-beda. Dalam sebuah organisasi ada beberapa hal yang harus dipelajari oleh setiap pemimpin para anggotanya. Baiklah, itulah tadi materi kita dan saya akhiri. Terima kasih.